Perkenalkan, nama saya Angga Aditomo dari kelas A3 Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo, Yogyakarta. Di sini saya ingin mewawancarai teman saya. Boleh perkenalan diri, Mas? Baik, perkenalkan nama saya Rizky Valdian, saya dari Sekolah Tinggi Pariwisata AMTA Yogyakarta. Ya. Baik, Mas Dian. Kendala apa aja sih yang Mas Dian dapetin saat kuliah di masa pandemi sekarang ini? Untuk kuliah di masa pandemi, karena saya juga sudah masuk secara offline atau bukan melalui daring lagi, jadi kalau kendala hanya ini saja, hanya faktor cuaca. Kalau biasanya, selain itu juga ada kendala seperti eh, hubungan antara satu kelas, karena sistemnya kita kan masuk ini secara sistem hybrid, jadi dibagi, belum bisa full sekelas masuk. Jadi kalau teman kelas yang masuknya tidak bersama atau gak bareng gitu sama kita, itu jadi kurang akrab gitu sih. Hmm, jadi seperti itu ya, Mas. Terus bagaimana Mas Dian ini menyelesaikan permasalahan Mas Dian di kuliah di masa pandemi ini, Mas? Kalau eh, solusinya sih, kalau yang faktor cuaca, mungkin saya bisa menyiapkan ini. Biasanya saya bawa jas hujan dan mungkin bisa berangkatnya lebih awal kalau kehujanan mau neduh gitu, ada sedikit waktu. Kalau untuk yang perkenalan sama temen, karena nggak ketemu tapi ada di grup WA, ya jadi saya japri satu-satu saja mungkin, agar tidak lost communication atau tetap bisa berkomunikasi walaupun jarang ketemu ya. Oh iya, jadi kesimpulannya Mas Dian itu sudah bisa menyelesaikan semua masalah Mas Dian Ya, di alhamdulillah. masa kuliah ini. Ya, Ya, alhamdulillah sudah. oh iya. Baik Mas Dian, terima kasih atas waktunya. Saya Baik, selanjutnya saya akan mewawancarai teman saya. Mungkin saudara bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan semuanya, saya Marcelino, saya dari Universitas Kristen Maranatha Bandung. Sekarang saya berkuliah di semester 2 pada Fakultas Kedokteran Gigi Maranatha. Baik, saudara Marcel, permasalahan apa aja sih yang mungkin saudara sudah alami di masa pandemi ini dalam perkuliahan? Berdasarkan pengalaman pribadi saya selama perkuliahan online ini, ada berbagai macam masalah. Masalah yang pertama, masalah tentang penyampaian materi perkuliahan secara online oleh dosen. Perkuliahan online itu mahasiswa menjadi susah memahami materi yang disampaikan oleh dosen. Kita tidak bisa dengan leluasa bertanya maupun berkomunikasi dengan dosen dalam perkuliahan online itu, karena kita hanya menatap layar gitu. Kita hanya menonton dosen berbicara. Kemudian permasalahan yang kedua, ada permasalahan mengenai komunikasi dengan dosen maupun teman. Sama perkuliahan online ini kita hanya bisa berkomunikasi melalui media seperti itu. Dan juga dalam berkomunikasi via WhatsApp kayak gitu, kita ada etika-etika yang perlu kita lakukan gitu loh. Kita tidak bisa bebas berekspresi dengan dosen maupun teman. Mungkin cukup sekian sih permasalahan dari saya. Baik, cukup banyak juga permasalahannya. Jadi, selama permasalahan-permasalahan itu, solusi apa aja yang sudah saudara Marcel lakukan untuk memecahkan permasalahan tersebut? Untuk permasalahan saya pertama yang mengenai perkuliahan dalam penyampaian materi itu, saya setelah berkuliah, saya belajar mengulik lagi materi yang disampaikan oleh dosen pada pagi dan siang hari selama perkuliahan berlangsung. Dan saya perbanyak membaca mengenai jurnal materi. Gitu. Kemudian untuk permasalahan saya selanjutnya yang mengenai komunikasi dengan dosen dan teman, mungkin untuk berkomunikasi
itu emang sudah sewajarnya begitu ya. Tapi untuk dalam hal berkomunikasi dengan teman, sekarang saya sudah menetap di Bandung, di Bandung saya bisa bertemu dengan teman-teman perkuliahan. Jadi kita bisa berinteraksi secara langsung, bertemu, meet up, belajar bareng gitu. Mungkin sekian sih dari saya. Baik, kesimpulannya Saudara Marcel itu sudah bisa memecahkan permasalahan yang ada di selama kuliah pandemi ini ya, Saudara? Ya, bisa dibilang begitu ya. Ya, mungkin cukup pertanyaan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih Angga. Baik, selanjutnya saya akan mewawancarai teman saya yang berada di Semarang. Untuk saudara mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu. Baik, terima kasih untuk teman saya, Mas Angga. Perkenalkan, nama saya Ida Rizky Fadila. Saya dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Negeri UIN Wali Songo Semarang. Sekarang saya mahasiswa semester 2. Baik, karena sudah semester 2 ya Mas, mungkin Mas permasalahan apa saja sih yang mungkin saudara alami saat perkuliahan di masa pandemi seperti ini? Baik, yang pertama kan sebelumnya perkuliahan di UIN Wali Songo itu sistemnya kan blended, belum semuanya offline. Nah, yang 1 seminggu untuk absen yang genap, 1 seminggu untuk absen yang ganjil. Permasalahan untuk yang ganjil itu mungkin akses kendaraan, karena banyak anak yang tidak membawa motor, sedangkan jaraknya dari ruangan PSDB sampai ke gerbang itu lumayan jauh. Yang kedua itu untuk yang online, kendalanya mungkin sinyal, karena kadang sinyal juga tidak stabil. Yang ketiga, saat perkuliahan online itu mungkin ada kendala bagi siswa kurangnya pemahaman, karena banyak yang lebih enak kuliah offline secara langsung dan otomatis mendapat materinya secara langsung gitu. Mungkin itu permasalahannya. Baik, cukup banyak juga permasalahannya. Jadi solusi apa sajakah yang sudah dilakukan oleh Mas dan mungkin saudara-saudara yang berada di UIN Wali Songo Semarang? Baik, terima kasih. Yang pertama kan tadi untuk masalah untuk perkuliahan yang offline, mungkin kan akses kendaraan. Nah, di UIN Wali Songo itu untuk akses kendaraan dari gerbang ke kampus, misalnya ke ruang atau gedung SDB, kampus itu menyediakan mobil untuk mengangkut anak-anak, tapi itu gratis itu. Yang kedua kan masalah sinyal untuk anak yang online. Yang online kan permasalahan sinyal. Mungkin dia bisa mencari tempat atau bisa ikut offline juga. Kan untuk yang offline bisa campur, tapi yang lebih baik untuk nomor NIM-nya gitu. Yang ketiga kan kurangnya pemahaman. Mungkin untuk teman-teman yang kurang pemahaman, untuk pertemuan ke depan kan bisa offline. Nah, bisa ditanyakan ke dosennya langsung atau bisa tanya ke teman dan mengulang pelajaran yang belum diketahui itu. Terima kasih. Jadi kesimpulannya antara Mas dan saudara-saudara yang berada di UIN Semarang itu sudah memiliki solusi dan dosen kampus pun juga membantu permasalahan mereka ya Mas? Ya, betul. Iya. Dan itu lebih enak. Iya. Mungkin seperti itu saja pertanyaan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga. Perkenalkan, nama saya Herlando Ramadana, saya dari kampus Tipram, semester 2. Ingin mewawancarai tempat saya, silahkan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Putri, saya dari Universitas Tidar semester 2.
Baik, di sini saya akan mewawancara Mbak Putri mengenai pembelajaran ketika pandemi. Nah, tentunya kan tidak semua dari universitas yang ada melakukan sistem tatap muka. Adapun juga yang melalui dalam jaringan. Nah, untuk permasalahan yang ada dalam kampus Mbak Putri ini selama pembelajarannya itu bagaimana? Permasalahan yang saya alami ketika pembelajaran daring, yaitu yang pertama itu kendala sinyal, yang kedua itu kurangnya pemahaman dari dosen, yang ketiga itu mungkin waktu deadline kuis yang diberikan dosen itu mepet. Jadi yang pertama itu permasalahannya ada di siswa, terus yang kedua itu dan yang ketiga ada di dosen ya. Benar. Nah, untuk solusi-solusi yang Mbak Putri pikirkan menurut Mbak Putri sendiri itu gimana dari ketiga permasalahan itu? Mungkin dari dosennya dulu ya, Wan. Di dosennya mungkin dosen itu ketika memberikan materi itu tidak hanya berupa PPT, karena mungkin sebagian mahasiswa kan nggak paham kalau tidak dijelasin. Jadi dosennya itu ngasih penjelasan materi melalui video. Jadi kalau misal mahasiswanya nggak punya kuota waktu pembelajaran bisa diunduh di malam harinya gitu. Terus kalau deadline kuisnya itu semoga dosen itu bisa mentoleransi siswa yang telat ya. Untuk masalah koneksi tadi gimana Mbak? Mungkin masalah koneksi itu mahasiswanya menyiapkan kuota dari malam, kemudian waktu pembelajarannya itu mencari tempat yang kuotanya kencang gitu, sinyalnya kencang gitu. Oh iya, baik. Jadi kesimpulan dari solusinya yang pertama tadi untuk dosennya memberikan penjelasan ketika juga memberikan PPT-nya. Terus Ya. untuk yang solusi yang pertama mengenai akses jaringan, mungkin siswanya bisa menyiapkan kuotanya terlebih dahulu ya, dan juga mencari tempat sinyal yang baik untuk melakukan kegiatan pembelajarannya. Seperti itu. Benar. Ya, baik. Terima kasih untuk waktunya Mbak Putri. Mungkin cukup untuk wawancara ini. Selamat beristirahat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, selanjutnya ada teman saya. Mungkin bisa perkenalan dulu, Mbak. Perkenalkan, nama saya Septina dari Universitas Indonesia Surakarta, semester 2. Baik. Studi Kesehatan Masyarakat. Iya, baik. Terima kasih atas perkenalannya. Di sini saya akan mewawancara hanya sedikit dari pertanyaan yang akan saya sampaikan. Mungkin bisa dijawab dengan singkat ataupun panjang, itu nanti terserah dari Mbak Septi sendiri. Wawancara ini bertujuan untuk sedikit merekap dari permasalahan-permasalahan ketika pandemi dan pembelajaran di kampus Mbak Septi. Nah, untuk permasalahan di kala pandemi ini, untuk pembelajaran dari Mbak Septi ini, masalahnya apa saja sih? Dari saya, yang pertama yaitu karena saya kuliah di bidang kesehatan masyarakat, jadi mata kuliah yang harus melakukan praktek. Nah, saya dari semester 1 masih melakukan mata kuliah praktek secara langsung, karena semester 1 dan 2 itu itu kan biasa besar banget itu, dan kita hanya melakukan kita sudah membayar. Yang kedua sama sinyal sih. Sama sinyal. Nah, untuk berarti yang pertama tadi intinya Mbak Septi udah melakukan pengeluaran pembayaran tapi belum mendapatkan praktikum secara langsung ya. Terus yang kedua tadi masalah sinyal. Nah, untuk masalah-masalah itu Mbak Septi, menurut Mbak Septi cara mengantisipasinya itu gimana ya? Yang masalah praktek itu harus melakukan aplikasi, karena kalau nggak melakukan itu pasti nggak bisa. Terus yang sinyal solusi yang cukup ini sih, karena saya kalau di listrik nggak ada sinyal di sekolah. Oh ya, berarti di tempat Mbak Septi ini sering terjadi pemadaman buat listriknya ya? Iya, karena lumayan agak distrik. Jadi kesimpulannya tadi yang pertama untuk masalah praktikum tadi harus melakukan pertemuan ya di
mata kuliah praktikum. Terus yang kedua sinyal. Kalau menurut saya sih mungkin bisa pergi ke tempat saudara, sedikit memberikan saran, pergi ke tempat saudara mencari kan banyak telkom terdekat. Nah, mungkin bisa pergi ke Telkom untuk numpang wifi untuk pembelajaran. Jadi mungkin seperti itu ya Mbak Septi, permasalahan dan solusi yang ada untuk kampus Mbak Septi Universitas Muhammadiyah Surakarta ya. Baik, terima kasih atas waktunya dan wawancaranya, atas jawabannya. Selamat beristirahat. Ada teman saya yang satu ini mungkin bisa perkenalan dulu Mbak. Sebelumnya perkenalkan, saya Kusma Putri dari Universitas Atmajaya Yogyakarta. Kebetulan sekarang semester 2. Tadi namanya Nova Anggraini Kusma Putri ya. Bisa dipanggil Nova? Ya. Baik, Mbak Nova. Kan tidak semua pembelajaran di universitas di Indonesia ini dilakukan secara tatap muka. Ada pula yang dalam jaringan. Nah, untuk di kampus Mbak Nova ini, untuk sistem pembelajarannya gimana sih? Kebetulan Atmajaya kemarin menerapkan sistem kuliah itu ada yang daring, ada yang online. Nah, di sini saya ingin mewawancara mengenai permasalahan-permasalahan yang ada ketika pembelajaran di masa pandemi ini. Nah, mungkin kalau ada yang dalam jaringan, ada yang luring, mungkin yang luring tidak memiliki masalah ya, mungkin karena mereka sudah bertatapan langsung dengan dosen. Nah, kalau yang dalam jaringan ini, masalah-masalah yang Mbak Nova alami ini apa aja ya Mbak? Masalahnya ada juga kendala, kan setiap kuliah itu ada jamnya beda-beda, jam pagi, siang, sore, bahkan malam. Untuk masalahnya itu ya mungkin kalau yang online juga pagi harus langsung ada mulai pembelajaran kuliah. Jadi tadi permasalahan yang pertama susah sinyal. Nah, mungkin bisa terlihat secara langsung pada saat ini Mbak, karena suara Mbak Nova ini sedikit putus-putus, tapi saya bisa menangkap. Terus untuk permasalahan yang kedua tadi untuk mahasiswanya ya di jam perkuliahan pagi, karena mereka sulit untuk bangun pagi. Nah, mungkin seperti itu permasalahannya. Ya, untuk solusi dari permasalahan-permasalahan yang Mbak Nova katakan tadi, mungkin menurut Mbak Nova solusinya apa ya Mbak? Untuk yang susah, contohnya di daerah-daerah desa, jadi kan kendala sinyal itu cukup berpengaruh juga. Ada di daerah tempat saya itu yang banyak sinyal nah itu enggak persiapan sebelumnya. 30 menit sebelumnya harus sudah. Jadi untuk permasalahan sinyalnya diantisipasi dengan persiapan sebelumnya. Nah, terus untuk yang permasalahan kedua tadi, yang bangun siang tadi itu gimana, Pak? Yang bangun siang, jadi diantisipasi pakai alarm dan tidurnya lebih awal gitu ya. Nah, untuk yang dari permasalahan-permasalahan tadi yang Mbak Nova alami itu dari yang dua yang Mbak sebutkan tadi, yang apa? Tetap di kendala sinyal. Ini Mbak Nova sudah melakukan luring atau belum ya? Sudah, minggu kemarin sudah. Jadi sistemnya ada dua sistem, yaitu blended ya jadinya. Baik, terima kasih Mbak Nova. Mungkin seperti itu sedikit wawancara dari saya. Terima kasih atas waktunya. Selamat beristirahat. Baik, selamat sore Kak. Bisa perkenalkan nama? Baik, saya akan perkenalkan nama saya. Nama saya Francisca Aprilia. Asal saya dari NTT, Nusa Tenggara Timur. Asal universitas dari Universitas Nusa Nipah Maumere. Sekarang saya kuliah menempati jenjang atau tingkat di semester 6. Oke, baik Kak. Di sini saya ingin bertanya sedikit tentang kendala apa yang Kakak alami selama masa perkuliahan daring di masa pandemi ini. Kalau untuk masalah atau kendala atau hambatan yang saya sering hadapi selama masa perkuliahan itu tuh, yang online tuh, kebanyakan yang pertama mungkin jaringan atau sinyalnya toh. Tapi mungkin rata-rata kalau untuk di Maumere sini,
jaringannya agak bagus, tapi biasanya kalau kita sementara online itu tuh biasanya jaringan sinyalnya tuh tiba-tiba putus atau mungkin ada perbaikan jaringan, begitu yang buat masalah juga. Kalau selain jaringan juga, habis itu materinya dari dosen sendiri toh, kami mungkin kalau secara online kan untuk kami di Universitas Nusa Tenggara itu menggunakan Microsoft Teams, bukan pakai Zoom. Jadi di situ kami menggunakan audio, bukan video. Jadi kebanyakan dosen menjelaskan itu tuh macamnya kami tidak terlalu paham, soalnya menjelaskan itu kan kita tidak tahu dia punya ekspresinya, dia punya materi apa yang dikasih itu berdasarkan dia punya pemikiran itu kita belum terlalu tahu karena kan tidak tatap muka. Jadi kebanyakan kami juga kurang terlalu mengerti. Oke Kak, terus solusi apa yang akan Kakak lakukan jika Kakak mengalami kendala-kendala itu di masa perkuliahan daring ini? Kalau untuk solusi yang akan saya perbuat atau akan saya kasih itu, kalau untuk sinyal atau jaringannya sendiri itu mungkin saya bisa mencari tempat yang jaringannya lebih bagus lah, lebih bisa dijangkau. Kalau untuk pemahaman materinya itu mungkin harus lebih mendalami lagi tentang dosen itu seperti apa. Terus sebelum memulai kuliah online itu kita harus membaca kembali materi yang dosen sudah berikan. Oke. Baik Kak, terima kasih atas waktunya. Saya akhiri wawancaranya ya. Oke, terima kasih. Baik, selamat sore Kak. Bisa perkenalkan nama? Baik, perkenalkan nama saya Fredela Jomita Felinai. Saya berasal dari Nusa Tenggara Timur. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa angkatan 2021 dan sekarang semester 2. Oke Kak, baik Kak, di sini saya ingin bertanya sedikit tentang masalah atau kendala apa yang sedang kakak mereka alami selama perkuliahan daring di masa pandemi ini. Baik, masalah yang saya alami selama saya berada di perkuliahan ini adalah yang pertama itu di faktor akademik. Tentunya mahasiswa mengalami kesulitan atau kurang jelas dalam memahami materi yang diberikan dosen. Media belajar hanya PPT atau suara. Bisa pula mengenai teks, koneksi internet bermasalah, sinyal internet untuk daerah tertentu bermasalah, sehingga kesulitan mencari info, tugas, dan mengikuti. Serta banyak tugas tidak sebanding dengan minimnya penjelasan dosen. Yang kedua itu pribadi. Faktor yang mempengaruhi masalah pribadi contohnya pola pikir negatif dan overthinking, merasa cemas, stres, tertekan, kesepian karena masalah akademik, kondisi COVID, keluarga, dan lainnya. Yang ketiga itu faktor keluarga. Faktor keluarga itu pada umumnya berkaitan dalam kondisi keluarga mahasiswa, seperti terlibat konflik permasalahan dengan keluarga yang tidak diinginkan, lingkungan keluarga yang tidak support, atau masalah ekonomi atau keuangan karena beberapa orang tua tidak bekerja atau penghasilan menurun karena pandemi, serta adanya pola asuh otoriter, keras, dan tradisional sehingga membuat tertekan. Yang ketiga itu faktor sosial, sedangkan faktor sosial contohnya itu seperti tidak dapat berinteraksi dengan orang lain sehingga merasa kesepian, terisolasi, dan tertekan, mengalami perasaan bosan di rumah terus, serta kurangnya komunikasi dengan orang lain. Begitu Mbak kira-kira. Baik Kak, terus solusi apa atau cara apa yang akan Kakak gunakan dalam menyelesaikan kendala perkuliahan daring tersebut? Baik, solusi menurut saya untuk menghadapi perkuliahan secara daring saat ini yaitu yang pertama, siapkan mental dengan baik. Sebelum perkuliahan dimulai, alangkah lebih baik
jika kita menyiapkan mental semangat yang baik. Dengan begitu, kita akan mulai nyaman dalam melakukan kegiatan belajar online. Agar perkuliahan kita belajar dengan lancar, kita harus membuat jadwal kuliah online itu. Jangan sampai kita lupa membuat jadwal dan berakhir nggak mengikuti kegiatan kuliah. Agar mudah mengingat kuliah jadwal, kita bisa memasang jadwal belajar di meja belajar, atau bisa juga menyimpan di catatan handphone. Lama-lama kita pasti ingat kok sama jadwal perkuliahan tersebut. Yang ketiga itu pilih gaya belajar yang kita sukai. Nah, pilih yang keempat tuh pilih tempat belajar yang nyaman. Belajar membutuhkan tempat yang nyaman dan aman. Buat kamu yang nggak suka diganggu saat belajar, kondisi tempat belajar yang nyaman sangatlah dibutuhkan. Belajar di tempat yang nyaman pasti meningkatkan daya konsentrasimu menjadi lebih tinggi. Yang kelima, menyiapkan properti belajar. Selama mengikuti kegiatan belajar online, kita harus menyiapkan properti belajar sebelum mengikuti proses belajar mengajar. Kamu wajib misalnya kamu itu wajib mengecek koneksi internet, laptop, hingga properti pendukung lain yang membuat proses belajar mengajar menjadi lebih menarik. Yang keenam, fokus dan jangan lakukan kegiatan lain saat belajar. Ketika kita melakukan kegiatan belajar mengajar, kita harus fokus. Jangan sampai kita terbuai dengan kegiatan lain yang bisa mendistrak konsentrasi kita. Dan selanjutnya, jangan pernah menunda mengerjakan tugas. Kuliah online banyak godaannya loh. Makanya, kamu harus disiplin terhadap dirimu sendiri. Salah satunya disiplin saat mengerjakan tugas. Kita sebagai mahasiswa wajib untuk mengerjakan tugas sendiri. Mungkin agar tugas tersebut tidak menumpuk. Dengan begitu, kita akan tetap nyaman saat melakukan perkuliahan online. Lalu setelah itu, siapkan asupan nutrisi yang baik. Jika kita ingin belajar yang giat, kita juga harus belajar, kita juga harus bisa memberikan asupan pada diri kita sendiri. Nah, dengan itu dikarenakan nutrisi dalam tubuh kita itu bisa menambah imun serta meningkatkan semangat kita untuk melakukan perkuliahan online serta istirahat yang cukup. Kira-kira menurut saya begitu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Kakak atas waktunya sore ini. Iya, Mbak. Sama-sama. Terima kasih juga atas undangannya. Ya. Selamat siang, Kak. Bisa perkenalkan nama? Baik, selamat siang juga. Saya akan memperkenalkan nama. Nama saya Sensi. Usia saya 19 tahun. Saya asal dari NTT. Asal PTN saya Universitas Nusa Cendana Kupang. Dan sekarang saya berada di semester 2. Terima kasih. Oke, Kakak di sini saya ingin bertanya sedikit masalah perkuliahan di masa pandemi secara daring, apa saja kendala yang Kakak alami? Baik, saya izin menjawab. Kendala yang saya alami ada beberapa. Yang pertama, kurang memahami materi. Yang kedua, hanya banyak materi tetapi tidak ada prakteknya. Contohnya, kan pada saat saya prodi pendidikan kimia. Jadi karena pada prodi pendidikan kimia itu kan pasti masuk ke lab. Okay. Tetapi sekarang pada saat masa pandemi itu tidak diizinkan untuk masuk lab untuk praktek. Jadi kendalanya hanya mendapatkan materi saja. Kendala yang ketiga itu pada jaringan yang tidak mendukung begitu. Hanya itu saja yang. Oke, baik Kak. Terus cara atau solusi apa yang akan Kakak lakukan jika Kakak menghadapi kendala selama Kakak melaksanakan kuliah daring tersebut?
Baik, solusi saya yang pertama itu, kalau kurang memahami materi, itu lebih baik kita mencari sumber-sumber yang lain. Seperti kita mencari tahu di Google, YouTube, atau buku-buku lain. Terus yang kedua, kalau pada saat jaringan yang tidak mendukung, mendingan kita mencari tempat yang mempunyai jaringan baik, supaya pada saat proses perkuliahan, itu berjalan dengan baik dan lancar. Begitu. Hanya itu saya solusi yang saya bisa berikan. Oke, terima kasih Kakak untuk waktunya. Selamat sore, Kak. Sama-sama, selamat sore juga. Halo, namanya siapa? Halo, nama aku Stefani. Kalau boleh tahu umurnya berapa? Umur aku 22 tahun. 22. Asalnya dari mana? Aku asalnya dari Pulau Jawa. Jawa. Lalu asal kuliahnya dari mana ya? Aku dari UMN. Oh, UMN. Udah semester berapa? Udah semester 4. 4. Ya, sekarang saya akan menanyakan tentang masalah perkuliahan yang dihadapi selama pandemi dan cara yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahannya. Silahkan. Oke, jadi masalah selama pandemi itu bagi aku tuh yang pertama tugas yang menumpuk atau tugas yang benar-benar banyak dan deadline yang mepet. Karena deadline yang mepet dan tugasnya tuh menumpuk dari berbagai dosen, sehingga kita tuh kesulitan buat nyelesainnya dalam waktu yang tepat. Mungkin untuk yang kedua ada untuk sakit mata sih lebih tepatnya, kayak karena kita berada di depan layar terus menerus dan dalam waktu jangka yang panjang, sehingga kita matanya tuh kadang suka sakit gitu. Untuk yang ketiga mungkin karena kita nggak ketemu langsung sama dosennya, jadi kita tuh nggak ada referensi gitu loh. Karena kalau dari Google biasanya juga nggak semuanya benar, kita juga nggak tahu itu jawaban dari Google benar atau enggak. Untuk penyelesaiannya sendiri, mungkin yang pertama untuk tugas yang menumpuk, kita bisa selesaiin tugasnya di hari H saat kita dapat tugas, dan mungkin bisa dengan berdiskusi dengan teman-teman yang lain untuk mempermudah dalam menyelesaikan tugasnya. Untuk yang sakit mata, mungkin bisa lebih sering pakai kacamata radiasi, untuk mengurangi radiasi yang terpapar karena kita sering berada di depan layar. Untuk yang ketiga, mungkin kita bisa pinjam buku dari perpustakaan online, atau kita bisa beli buku di online yang mungkin memang kita butuhin bukunya. Mungkin gitu dulu. Ya, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih. Halo, selamat malam. Namanya siapa? Nama saya Angel. Angel, usianya berapa kalau boleh tahu? Usia saya 22 tahun. 22 tahun. Asalnya dari pulau mana ya? Asalnya dari Pulau Jawa. Jawa. Lalu sekarang lagi kuliah di mana? Kuliah di BINUS. BINUS. Udah semester berapa? Semester 4. Oh, di BINUS semester 4 ya. Nah, sekarang saya akan menanyakan tentang permasalahan perkuliahan yang dihadapi selama pandemi itu ada apa aja ya? Permasalahan kuliahnya ada sinyal, komunikasi, sama kelompok. Oh, lalu cara yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut bagaimana? Yang pertama itu ada sinyal, bagaimana caranya? Kalau yang sinyal, kita bisa mencari lokasi yang sinyalnya bagus. Lalu ada kelompok. Kalau yang kelompok, kita bisa berdiskusi dengan kelompok melalui Zoom atau telepon. Lalu tadi ada komunikasi ya? Kalau komunikasi, kita bisa berkomunikasi dengan dosen melalui chat atau telepon juga bisa. Oh, seperti ini ya. Terima kasih atas waktunya, sudah mau diwawancarai. Sama-sama. Halo, selamat siang. Namanya siapa? Halo, siang. Nama aku Kristo. Kristo, umurnya berapa? Umurku 18. 18 tahun. Asal pulaunya dari mana? Dari Jawa Tengah. Jawa. Lalu asal kuliahnya di mana? Asal kampus? Dari BINUS. Oh, BINUS. Sekarang udah semester berapa? Sekarang semester 2.
2. Ya, sekarang saya akan menanyakan tentang masalah perkuliahan yang dihadapi selama pandemi dan cara yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahannya itu ada apa aja. Silahkan. Oke, masalah yang pertama itu konsentrasi ya dalam pembelajaran gitu, agak susah sih, susah fokus gitulah istilahnya. Terus yang kedua tuh kalau dapat kerjasama gitu. Kadang-kadang ada anggota yang suka hilang-hilangan gitu kan. Terus yang terakhir itu susah bangun relasi pertemanan lah. Gitu. Karena kan ya kita masih online ya sekolahnya, terus juga kita kenalnya orang-orang baru yang kita nggak kenal gitu. Bahkan daerah mereka juga jauh-jauh gitu kan. Itu sih. Lalu cara yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahannya bagaimana? Silakan dijelaskan. Kalau yang pertama kan susah fokus ya. Ya kalau aku sih ya berusaha buat fokus lah gitu. Soalnya ya gimana pun itu kan maksudnya materi kuliah kan penting gitu. Dia sebisa mungkin tetap fokus lah, nggak kemana-mana gitu. Terus yang kedua itu kan yang kerja kelompok gitu. Kalau anggotanya suka hilang-hilangan, biasanya sih aku omongin pelan-pelan, kayak kamu kenapa nggak mau ikut diskusi gini-gini gitu kan. Karena ya wajar juga sih, maksudnya kenal orang baru gitu kan, masih malu-malu lah bilangnya. Jadi mungkin ya masih diem-diem gitu kan. Ya palingan gitu sih. Tapi kalau udah keterlaluan gitu sampai benar-benar hilang gitu, nggak bisa dihubungin ya namanya sih aku cabut dari kelompok gitu kan. Terus yang terakhir tuh bangun relasi yang susah ya. Bangun relasi yang susah ya sebenarnya gampang sih, kayak palingan kenalan gitu kan. Cuman kalau mau lebih dekat lagi palingan ya kita bisa kayak teleponan gitu atau video call atau bikin Zoom gitulah. Itu sih. Terus kalau misal lagi ke kotanya dia, ya kita bilang lah ya di sini gitu kan, temuan yuk gitu. Jadi bisa lebih dekat lagi gitu. Paling gitu sih. Oh iya. Terima kasih atas waktunya ya. Selamat siang. Halo Kak, selamat siang. Iya. Jadi aku di sini mau wawancara Kakak. Sebelumnya boleh perkenalan dulu? Oke, perkenalkan nama saya Nabila Putri Dandi, biasa dipanggil Nabila. Asal saya dari Yogyakarta, Pulau Jawa. Saya mahasiswa pendidikan matematika di Universitas Negeri Yogyakarta semester 8. Oke, semester 8 udah akhir. Iya. Udah skripsian dong. Mahasiswa tua. Mahasiswa tua gitu. Jadi skripsinya gimana nih sekarang? Ya, alhamdulillah baik-baik saja. Baik-baik saja. Kabarnya baik, itu di kamar. Iya, jadi langsung aja ke intinya ya. Permasalahan yang dialami selama pandemi itu apa sih? Masalah waktu kuliah? Iya, waktu kuliah. Waktu kuliah jelas ya, rasa malas. Rasa malas sama konsentrasinya, itu sih. Kalau itu masalahnya berarti harusnya ada cara untuk mengatasinya dong. Ada. Nah, apa itu caranya? Caranya ya? Iya. Tadi ada dua nih, ada masalah rasa malas sama konsentrasi. Iya. Kalau konsentrasi itu, kalau aku pribadi harus singkirin handphone. Iya. Ya kan, karena handphone itu kan benar-benar ngeganggu banget kan handphone, jadi harus disingkirin. Tapi kalau emang handphonenya dibutuhin, kan bisa buat searching kan. Iya. Nah nanti kalau searching, notifikasinya harus di turn off. Sama di mode jangan ganggu. Soalnya nanti kalau ada chat masuk, udah gak salah. Langsung ya. Langsung Kan ngeganggu banget. Gitu. Terus kalau buat rasa malas, kalau aku sebisa mungkin tetap bangun pagi, mandi pagi, terus langsung buka laptop. Soalnya kalau udah siang pasti haus. Pas gitu. Kalau ngatur mood tuh harusnya dari pagi gitu ya. Dari pagi. Dari pagi harus rajin gitu. Oke, jadi udah segitu aja. Cepet banget kan? Cepet banget kan? Oke, terima kasih udah mau di video. So, ya
Gitu aja, terima kasih. Oke. Oke, selamat malam Kak. Malam. Makasih udah mau diganggu malam-malam gini. Santai aja nggak apa-apa. Oke, jadi sebelum mulai wawancaranya boleh perkenalan dulu sama yang lain? Oke, jadi boleh dikenalin, nama aku Desta, bisa juga dipanggil Linda. Usia 22 tahun, asal dari Jawa. Terus kebetulan juga mahasiswa semester 8 di program studi ilmu keperawatan di UNY. Udah semester akhir nih. Biasanya semester akhir tuh kan banyak kegiatan kayak KKN, magang, skripsian juga. Nah, Kak Ninda tuh sekarang lagi sibuk ngapain sih? Ada kegiatan apa? Kalau terkait KKN, alhamdulillah udah lewat ya, udah semester 7 kemarin, jadi udah kelar. Tapi istimewanya anak keperawatan nih, di saat yang lainnya di atas skripsian tuh semester 8 udah nggak ada kuliah, anak keperawatan tuh skripsian masih jalan kuliah, masih jalan praktikum, jadi tetap full jadwalnya. Oh, berarti masih ada kelas-kelas gitu ya, Kak? Masih, malah kita offline. Offline, oke, berarti seru banget dong praktek gitu bareng teman-teman. Iya, seru prakteknya, tapi ya juga mumet juga belajarnya. Iya, materinya ya, Kak ya? Iya. Oke, langsung aja kali ya, biar nggak lama. Masalah perkuliahan yang dihadapi selama pandemi itu apa aja sih, Kak? Kalau selama pandemi kan karena kan jadi online kan ya perkuliahannya ya. Enggak sih, sebenarnya jalannya hybrid, ada online dan offline kalau aku. Tapi kalau untuk permasalahan selama online sendiri, yang pertama terkait sinyal. Kalau aku sendiri kadang malah jarang sih menemukan problem sinyal, tapi yang ada problem sinyal itu di dosen atau di pengajarnya. Jadi kan karena dosen terhambat sinyal, otomatis kita juga terhambat karena mereka nggak ada sinyal gitu kan. Tapi sebenarnya kalau dari aku sendiri sinyal nggak masalah. Terus yang kedua, kadang itu kalau misalkan karena online kan ya, jadi dosen tuh kayak jadi fleksibel, jadi kayak fleksibel banget waktunya gitu. Kadang malah kayak aku nggak bisa nih jam segini, malam aja yuk gitu. Tapi kadang kalau misalkan dosen ngajak kuliah malam atau sore, jadi problem buat kita juga gitu. Sore-sore, malam-malam kuliah gitu kan. Di saat kita udah capek kegiatan yang lain, masih harus kuliah malam-malam gitu kan. Itu yang jadi problem juga. Terus karena aku hybrid, kuliah perkuliahannya hybrid, offline dan online. Yang kalau offline nih yang rada ribet, harus swab dulu, harus screening setiap hari. Jadi itu sih problemnya cuma di situ doang, nggak terlalu yang berat banget sih. Berarti prokesnya ketat ya, Kak? Kebetulan kalau di UMY, nggak tahu ya di fakultas lain, tapi kalau di fakultas aku, di fakultas kedokteran memang agak ketat untuk prokesnya. Sebelum mulai perkuliahan, itu nanti kita swab dulu di bulan pertama atau di awal-awal perkuliahan sekali swab. Setelah itu setiap hari sebelum kita masuk kita screening dulu, ada gejala-gejala apa, kontak terakhir sama siapa. Nah itu kan banyak banget tuh, itu yang ribet sebenarnya. Oke. Biasanya kalau ada masalah tuh pasti kan ada cara menyelesaikannya. Nah, caranya Kak Ninda buat nyelesain masalah yang ada di perkuliahan tuh gimana sih? Kalau misalkan masalah itu, masalah yang aku sebutin tadi ya, terkait yang pertama, antisipasi si dosen ini sinyalnya susah. Kadang tuh kayak kita, karena udah saking lamanya ya, mahasiswa tua gitu kan, udah apal nih jam-jam dosen tuh sinyalnya bagus di jam berapa gitu. Nah, kita janjian sama dosen kalau bisa menghindari jam-jamnya dia, jam-jam di sinyalnya dia lelet. Misalkan misalnya kalau kuliah sore dia nih sinyalnya susah, kita minta Bu kalau bisa pagi aja, antisipasi sinyalnya ibu hilang gitu. Jadi kita juga komunikasi sama dosen. Kemudian kalau terkait yang hybrid ini sendiri, untuk antisipasinya sebenarnya agak susah ya, karena juga udah kebijakan dari kampus kan kalau kita harus mengisi screening, harus ikut swab dan lain-lain. Jadi ya mau nggak mau memang harus dilaksanakan gitu. Jadi alternatif lainnya cuma bisa kayak chattingan sama dosen aja Bu, minta ini dong, kompensasi dong Bu, minta apa sih namanya, kayak
kalau bisa kita request gitu ke dosen, Bu, jangan sore, Bu, kalau bisa kita swabnya jam segini sampai jam segini, karena kan ditentukan kita swabnya harus H-1 pun ditentukan juga maksimal dikumpulkan ke kampus tuh jam berapa. Nah itu kadang kita juga minta, Bu, agak diundur boleh nggak? Jadi lebih ke komunikasi ke akademik aja sih. Berarti itu swabnya dari kampus? Nah itu juga yang jadi berat di kita karena biaya itu pribadi. Jadi benar-benar saat kita mau mulai offline atau saat aku harus praktek di rumah sakit, itu kan harus swab dulu. Nah, harus swab dulu. Swab itu kadang kalau misalkan kita ada beberapa rumah sakit yang dia itu menerapkan peraturannya masing-masing. Ada yang swabnya itu cukup, kalau misalkan masih di satu rumah sakit, swabnya cukup sekali aja. Tapi kadang ada kita harus pindah ke 3 rumah sakit, swab 3 kali, biaya pribadi. Nah, biaya pribadi kan swab berapa? Sekitar 80-100 kan, kali 3. Udah berapa? 240-an kan? 240-300 ribu. Nah, itu yang agak berat di kita juga. Itu berlaku buat 1 bulan? Tergantung masa prakteknya. Misalkan kita praktek di rumah sakit, sebutlah aku di PKU Gamping selama 1 bulan. Tapi belum tentu temanku sama kayak aku. Ada yang selama 1 bulan temanku harus pindah ke 3 rumah sakit. Nah, saat aku cuma swab 1 kali, temanku bisa swab 3 kali karena dia harus pindah rumah sakit gitu. Tapi kalau misalkan kita ada di satu rumah sakit yang sama, ya cukup 1 kali swab di awal bulan aja gitu. Berarti tergantung penempatan. Kayaknya udah itu aja. Makasih. Selamat siang, Kak. Jadi di sini aku bakal mewawancarai saudaraku, kakakku. Sebelum wawancaranya mulai, baiknya perkenalan dulu ya. Silahkan perkenalkan. Halo, nama aku Esa Prastiwi. Aku dari Pulau Jawa, Kota Yogyakarta. Aku kuliah di Universitas Terbuka. Sekarang umur aku 21. Aku masuk semester 4. Sebelum wawancara, basa-basi dulu kali ya. Jadi, selama kuliah tuh suka dukanya apa? Terus mungkin udah dapet gebetan atau Enggak sih, selama kuliah sukanya banyak ilmu yang didapatkan pastinya. Terus kalau dukanya apa ya, mungkin kan aku juga kerja nih, jadi mungkin kerjain tugas sama kerjaan itu sering bentroknya. Kalau buat gebetan kayaknya enggak dulu ya. Gitu. Iya. Oke, mungkin langsung aja ke intinya biar durasinya nggak panjang. Oke, jadi masalah perkuliahan yang dihadapi selama pandemi itu apa sih, Kak? Masalahnya ya jadi kayak nggak bisa kumpul buat ngerjain tugas bareng gitu. Terus buat ya kan karena aku kuliahnya online ya. Jadi nggak terlalu berpengaruh sekali sih, tapi aku merasakan kalau misal kuliah offline bakalan lebih susah karena kan nangkep ilmunya bakal lebih rumit kan kalau misalnya online. Terus prakteknya bakalan juga rumit juga buat praktek kayak gitu. Kayak tadi ada yang lupa. Jurusannya apa, Kak? Oh, jurusan aku ilmu komunikasi. S1 ya. Oke, jadi tadi kan masalahnya tuh. Nah, cara yang Kakak ambil buat mengatasi masalah itu tuh apa sih? Lebih sering jadi Google Meet ya sama teman-temannya, kita gunakan aplikasi online, terus kita daring, terus jadi ini sih lebih banyak belajar tentang ilmu daring tuh gimana sih, terus aplikasi apa aja sih yang bisa digunain untuk menyelesaikan tugas itu sendiri tanpa harus bertatap muka, terus jadi lebih mandiri, terus jadi lebih rasa ingin banyak taunya tuh lebih banyak. Karena kalau di kuliahan kan ketemu dosen, jadi kalau mau tahu ya tinggal tanya. Tapi kan kalau misalnya online kan
enggak ya. Jadi kita harus tahu sendiri. Kadang pun dosen juga sulit untuk dihubungi. Ya, betul Jadi kan kita harus banyak-banyak inisiatif, mengatur jadwal pastinya, terus sama ya itu. Terus tadi kan kakak bilang susah dapat nangkep materinya kalau online. Nah itu gimana sih caranya biar gampang nangkep materi atau lebih fokus? Pertama menyiapkan asupan. Iya, sebelum menugas sebelum menugas kita siapkan asupan untuk makan. Perut harus kenyang, mood juga harus bagus. Makanya jangan pacaran ya, karena itu membuat mood kita swing gitu ya. Jadi ngerjain tugas itu sulit. Nah, jadi pertama asupan, kedua mood, ketiga situasi dan kondisi. Kayak gimana sih kita tuh nangkep materi itu lebih cepatnya gimana? Apakah di keramaian ataukah dengerin musik atau harus yang tenang gitu. Kalau aku sih biasanya tengah malam sih bakal lebih kayak iya tengah malam malah bikin kita jadi gini. Apalagi mepet-mepet deadline. Jadi belajarnya harus tengah malam gitu. Iya. Tengah malam guys. Iya, tengah malam guys. Jadi udah selesai itu aja yang mau ditanyain. Terima kasih udah mau take video, udah mau saya wawancarai. Sama-sama. Terima kasih. Sama-sama.